Nah, mau belajar soal koi, soal kolamnya, budidaya, dan semua halnya. Liatin nih, 2 buku ini berbahasa Indonesia. Enak dicernanya kok, murah lagi. Halo, selamat malam. Lagi saat lockdown nih di Lampung. Kembali lagi di The Rians di Koi 89. Kita bakal ngebahas putaran soal dunia ikan koi dan juga kolam koi. Nah, malam ini gue mau berbagi nih teman-teman. Mumpung kita lagi lockdown di Indonesia, alias mengkarantina diri masing-masing, untuk berikhtiar alias berusaha menghindari dan menghentikan penularan corona ini alias COVID-19. Jadi kita ngisi waktu yang bermanfaat ya. Malam ini sih gue mumpung di rumah santai malam minggu, gue mau share buat teman-teman nih yang seperti gue, hobi banget dengan ikan koi, tapi baru kayak gue. Jadi baru hobinya, belum ngerti apa-apa dong. Mau belajar tapi ke siapa, mau nanya suka jaim, kadang-kadang sering nanya juga yang ngasih ilmu suka pelit. Nah, sebenarnya banyak yang baik ya. Di Instagram, di Facebook tuh ada grupnya namanya KPK. Tapi bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, alias Komunitas Pecinta Koi. Nama adminnya Mas Helmi. Ramah dan enak-enak. Tapi di luar itu semua, tentunya kan lu gak gampang lo nyari ilmunya. Karena lu harus kenalan satu-satu, lalu lu harus nyoba yang ini pelit gak ya, yang ini ramah gak ya, yang ini orangnya gimana ya. Pasti begitu dong. Nah, kalau lu jaim atau susah atau belum ketemu orang yang enak buat belajar, ini gue ada 2 buku ya. Yang pertama ada buku soal ikan koi berbahasa Indonesia pastinya. Ini judulnya Ikan Koi, Tips dan Trik Budaya Koi. Penulisnya namanya Untung Mina Papilon dan Mahmud Effendi. Ini dia bukunya nih. Berbahasa Indonesia. Dan kita bisa beli di Indonesia berarti. Kalau gue sih di Gramedia. Harganya sayangnya gue lupa nih. Tapi kalau nggak salah sih, yang ini kalau nggak salah nggak sampai 100 ribuan. Yang kedua, ada lagi nih bukunya nih, 15 koi paling diminati. Penulisnya Sugiarto Budiono. Ini gue kenal nih. Nggak kenal beneran ya. Dalam arti gue kenal di Instagramnya, gue follow. Om Sugiarto Budiono ini kebetulan juga nih ketua Asosiasi Pecinta Koi Indonesia alias APKI. Kalau gue lihat di YouTube-nya, termasuk di buku ini, dia adalah orang yang declare bahwa dia yang pertama kali masukin ikan koi kumpai apa kalau nggak salah lo ya, atau koi jenis apa ke Indonesia. Jadi intinya Om Sugiarto ini sangat senior. Dia juga pemilik Jakarta Koi Center yang terkenal itu. Tentunya dia adalah sebuah breeder atau farm lah ya, yang memang ekspor impor. Jadi ikan-ikan koi Jepang dia yang ekspor impor. Kalau lo mau beli ikan koi asli juga, dari sekian banyak pemain penjual ikan koi impor, Om Sugiarto tentunya paling senior. Jadi ya terpercayalah, lo nggak beli main-main sama Om Sugiarto, karena dia pasti menjaga nama baiknya. Nah, kita kupas nih ya. Pentingnya apa sih lu beli buku beginian? Jadi kalau kita mau punya ikan koi, mau ngerawat, pastikan pertanyaan-pertanyaan yang paling awam dipikirin adalah gimana ya
gue buat kolam yang paling bener tuh kolamnya gimana sih? Dalam, luas, lebar, panjang, filternya apa aja. Yang kedua ikannya. Lalu gue beli ikannya kalau lokal yang kayak gimana ya milihnya? Kalau impor kayak gimana ya milihnya? Harganya berapa ya? Lalu cara ngerawatnya gimana? Nah, lalu yang ketiga nih, kadang-kadang ada yang lebih serius lagi kayak gue. Gue udah miara begini, udah punya impian nih. Gue pengen jadi breeder, gue pengen punya farm, alias pengen jadi petani ikan koi. Jadi gue mau menyalurkan hobi gue untuk memperbanyak ikan koi gue sekaligus jualan. Jadi hobi gue menunjang hidup gue. Karena yang paling bener kan begitu tuh, punya hobi tapi lo nggak ngabisin duit, justru malah menghasilkan duit. Walaupun ingat, kalau hobi lu jalanin dengan serius dan sungguh-sungguh dan lu pelajarin, pasti hobi lu jadi uang kok. Hobi apa aja itu, di musik pun begitu. Nah, kita akan balik soal buku ini ya. Dibilang bedah buku sih enggak, cuman gue kasih pilihan 2 aja. Buku ini yang punya Om Sugiarto, yang judulnya 15 koi paling diminati, ini cocok buat lo yang memang pengen belajar soal ikan koinya, kolamnya, cara ngasih makannya, dan hal-hal apa istilahnya, hal-hal paling standar lainnya mengenai ikan koi. Nah, ini bukunya nih. Babnya ada apa aja? Sebentar gue bukain ya. Nah, babnya ini cuma 5, simple. Yang pertama, koi si ikan keberuntungan. Bab kedua, jenis-jenis koi. Yang ketiga, persiapan memelihara koi di rumah. Yang keempat, pemeliharaan. Dan yang kelima, kendala pemeliharaan dan solusinya. Simple kan? Jadi benar-benar soal kolam, ikan koi, cara ngerawat, jenis pakan, dan gimana cara kasih pakannya. Masih ada tips lainnya sih di buku ini. Cuman buku ini kalau gue boleh ambil kesimpulan, konsentrasinya cuma di situ, dipersempit. Enak sih, jadi fokus dan ringan bahasanya. Dan senangnya gue di sini Om Sugiarto banyak memasukkan pengalaman dia dari cara merawat koi dan juga cara merawat kolam kita, ditulis di buku ini. Apa media filter dan lain-lainnya. Sedangkan buku yang ini, ikan koi, tips dan trik budaya ikan koi, sesuai judulnya juga sih, ada budaya ya, ada budidaya ya. Jadi tips dan trik budidaya ikan koi. Di buku ini tulisan Pak Untung Mina Papilon dan Mahmud Effendi, ini fokusnya agak lebar. Jelek? No, canggih banget nih buku buat lo yang emang niatnya budidaya. Yang kayak gue tadi bilang, gue kan ceritanya nih pengen jadi petani ikan koi nih. Nah, ini bukunya pas banget nih, ikan koi, tips dan trik budidaya koi. Kenapa? Karena selain dia ngebahas kolam, ikan koinya, dan juga ngebahas pakan, di sini lebar sampai dia ngebahas cara budidayanya. Soal pemijahan di bukunya Om Sugiarto juga ada, tapi di buku ini, wah, bukan cuma pemijahan, tapi dibuat kayak catatan manajemennya. Kalau lu mau usaha ikan koi, lu perlu modal berapa? Dan modal itu untuk apa aja? Bangun kolam apa aja? Kolam indukan, kolam budidaya, atau kolam pemijahan, atau kolam pendederan. Pokoknya lengkap banget. Jadi ini buku selain lu belajar soal ikan koi, juga lu belajar soal budidayanya dan bisnis budidaya ikan koi. Jadi buat lu yang punya cita-cita jadi petani ikan koi, buku yang ini lebih cocok. Seru ya? Jadi teman-teman, gue rekomendasi ini 2 buku ini. Wajib lu beli deh. Murah dan kita support buku-buku tentang ikan koi di Indonesia yang ada saat ini. Kenapa? Tanpa mereka menulis seperti ini, orang-orang awam seperti gue susah banget dapetin pelajaran soal ikan koi dan juga soal kolam dan cara budidayanya. Jadi jangan lupa tuh, support your local book, buku lokal dan soal ikan koi. Ya, itu aja dari gue. Mumpung lockdown, mari membaca. Salam Nisi Goy, cheers. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa
umroh sekeluarga. Terima kasih.